أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bumi Asri, Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam ini kajian kita Babu Salatil Musafir, bab tentang solat orang yang musafir. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-safaru qita'atun minal adab. Safar, perjalanan itu adalah bagian daripada azab atau potongan daripada azab. Bagaimana pengertian hadis ini? Pengertian hadis ini artinya adalah sesungguhnya perjalanan la yakhlu min masyaqqatil hissiyah, tidak sunyi daripada masyaqqatil hissiyah, kesusahan yang dirasakan oleh anggota tubuh, badan, capek, ya, tenaga. Itu dikatakan qita'atun minal adab, potongan daripada adab. Atau ma'nawiyah, atau secara maknawi yang dirasakan apa? Kamufaraqatil aqarib wal ahbab, seperti berpisah dengan orang yang dekat dan orang yang dicintai. Ya, ada orang yang musafir kerja di Kalimantan, pulang sebulan sekali, keluarga di Medan, ya. Perjalanan meninggalkan keluarga, anak yang dicintai, itu ya disebut dengan masyaqqatil ma'nawi, perasaan yang dikorbankan. Atau masyaqqatil hissiyah, badan yang terasa capek karena perjalanan tersebut. Itulah makna hadis tadi, as-safaru qita'atun minal adab, perjalanan itu adalah potongan daripada azab. Ar-rukhasu muta'alliqatu bis-safari tawil, rukhsah, keringanan yang berhubungan dengan perjalanan yang jauh. Perjalanan jauh itu mana? 82 km atau lebih. 82 km lebih ke atas itu disebut dengan perjalanan yang jauh. Apa keringanan yang diberikan? Yang pertama, qasrus salah, sudah boleh mengkasar solatnya. Yang pertama, kalau sudah 82 km ke atas, itu sudah diperbolehkan kita mengkasar solat. Yang pertama. Yang kedua, jama'u bainas salatain, menjamak antara dua solat, solat duhur, asar, maghrib dan isya. Yang ketiga, al-fitru fi Ramadan idza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajri, boleh berbuka di siang Ramadan, puasa Ramadan, apabila dia keluar daripada tempat tinggalnya sebelum tulu'il fajri, sebelum waktu subuh. Jadi boleh kalau kita misalnya perjalanan ke Jakarta, start perjalanan kita itu sebelum subuh, pas sahur buka langsung jalan, dan keluar dari batasan kampungnya. Kalau di Indonesia, menurut kiai, ya, kiai di Indonesia itu yang dikatakan kampung minimal kelurahan. Misalnya keluar dia dari kelurahan, di sini kelurahan apa? Cinta Damai. Akhirnya ya keluar ke kelurahan yang lain, start mulainya sahur sampai ke kelurahan yang lain itu sudah sholat subuh. Tiba-tiba dia ingin berbuka puasa,
itu sudah start perjalanan. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau dia melakukan perjalanan, azan subuh, solat dia dulu di Al-Muhajirin, kemudian baru melakukan perjalanan, kemudian dia buka puasa, tidak boleh, karena melakukan perjalanan itu setelah tulu'il fajri, setelah terbit matahari atau setelah subuh. Artinya apa ini? Kata ulama, ini supaya orang bukan karena untuk berbuka puasa dia melakukan perjalanan. Oke, dia begini, ini hari ini saya membuka puasa ini. Kenapa? Dia lakukan safar. Safarnya kapan? Siang hari. Sudah misalnya agak terasa tidak tahan ini, mau buka puasa bawaannya, lakukan safar. Ini tidak boleh. Safar atau buka puasa yang diperbolehkan bulan Ramadan, safarnya sebelum tulu'il fajri, sebelum waktu subuh. Kalau setelah subuh tak boleh lagi buka puasa. Kalau dia buka puasa mengenai asimun, berdosa orang tersebut. Kalau sebelum tulu'il fajri, sebelum subuh kita safar buka puasa dalam perjalanan, tidak ada dosa. Tidak ada dosa sama sekali. Bahkan dalam hadis Nabi, dan nanti kajian, ada hadis mengatakan tidak ada kebaikan orang yang melakukan perjalanan, ya, safar sambil berpuasa. Kenapa? Karena disebut dengan masyaqqah. Masyaqqah itu apa? Kesusahan, sulit kali. Itu di masa Nabi memang sangat sulit perjalanan safarnya. Coba bayangkan di masa Nabi itu dari Makkah ke Madinah pakai onta, 3 hari 3 malam perjalanan. Yang keempat, mashul khuffain salasata ayyamin bilayalihinna, mengusap khuffain, ya, atau disebut dengan sepatu, selama 3 hari 3 malam bagi orang musafir sudah diperbolehkan. Kemudian ar-rukhasul mushtarakatu baina safari tawil wal qasir, rukhsah keringanan yang diperbolehkan, ya, baik itu perjalanan pendek atau perjalanan panjang. Jadi perjalanan panjang tadi berapa? 82 km lebih. Kalau perjalanan pendek di bawah 82 km. Ini termasuk rukhsah keringanan diberikan, sama baik dia perjalanannya musafarnya pendek atau panjang, sama. Yang pertama, kalau kita sudah safar, ya, baik pendek ataupun panjang, jauh ataupun dekat, yang pertama diperbolehkan akadul maitatil lil mudtarrin, memakan bangkai bagi orang yang mudtarrin, orang yang memudaratkan. Boleh makan bangkai dalam perjalanan, tak ada makanan lain, ya. Kalau tidak makan tersebut meninggal dunia, tidak sanggup ibadah, maka boleh dia memakan bangkai, ya. Yang kedua, ini bangkai ini apa? Bangkai baik dari hewan yang halal, contohnya hewan yang halal ditabrak mobil, ayam mati di tempat, kita ambil makan bangkai, ataupun kehidupannya itu memang akan mati dalam 10 menit 5 menit ini akan mati, tabrak, ya, mobil, ayam tabrak mobil, dilindas, kalau nggak disembelih pun 5 menit pasti mati. Datang kita sembelih supaya halal, ini nggak boleh, ya, ini hukumnya juga haram, bangkai. Yang kedua yang diperbolehkan baik perjalanan dia, ya, dekat ataupun jauh, at-tanafulu 'ala rahilah, melaksanakan solat sunnah di atas kendaraan, itu boleh, ya, tak turun, dia langsung di atas kendaraan, seperti yang dilakukan Nabi, solat sunnah di atas hewan tunggangannya, yaitu di atas keledai, diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, tarkul jumu'ah,
meninggalkan solat Jumat. Jadi solat Jumat, perjalanan kita ke Brastagi, pendek perjalanannya, tidak sampai 82 km. Boleh nggak meninggalkan Jumat? Udah boleh, ya, karena safar, walaupun tidak sampai 82 km. Ya, ini keringanan diberikan bagi orang yang musafir. Yang keempat, bagi orang yang poligami ini. Ya, ini yang keempat hanya bagi bapak-bapak yang poligami. Yang enggak poligami tidak kena yang keempat ini. Adamul qada'i li dharratil zaujatin uhidat bi qur'ati muddatas safar. Tidak ada qada, ya, karena mudaratnya istri, uhidat bi qur'ati muddatas safar, dipilih karena musafir tadi dipilih berdasarkan undian. Jadi ada istrinya empat orang istrinya. Sebenarnya ini malam Senin jatuh kepada istri pertama, ya. Ini musafar, dijadikan undian, dibuat undian, terpilih istri yang kedua, dibawa oleh istri yang kedua. Istri yang pertama bagaimana? Apakah dia pulang nanti dari safar, wajib pulang malam Senin ini, terutang artinya Senin kemarin enggak ini karena safar, artinya dikadha pulang lagi ke rumah istri pertama? Tidak. Ini kalau kita melakukan perjalanan, bapak-bapak ada istri 4, kan ragu milihnya ini. Yang boleh dibawa 1, ada tugas keluar kota, dibuat undian, akhirnya terpilih 1 istri. Padahal malam itu, atau 1 malam, 2 malam, dan 3 malam, 2 malam ke depan juga jatah istri yang 1, yang bawa istri yang lain. Apakah pulang dari safar wajib mengqadha pulang ke rumah istri tersebut yang tidak dapat jatah? Tidak, ya. Ataupun tertahan, safarnya jadi lama, yang dibawa istri ini 1 bulan. Apakah istri yang 1, 2, 3, istri yang keempat saja, istri 1, 2, 3, tidak wajib bagi suami memberi jatahnya yang tertunda? Ini kalau safar. Kemudian yang keenam, yang kelima, as-safaru bil wadi'ah li udrin. Safar, perjalanan dengan membawa benda titipan karena udzur. Kan benda titipan nggak boleh dibawa dalam perjalanan. Jadi bapak nitip mobil sama saya. Akhirnya saya tiba-tiba ada perjalanan penting, udzur. Saya nggak tahu titip kemana barang ini, harus saya bawa. Padahal saya juga punya mobil, harus saya bawa. Ini boleh nggak? Boleh, kalau memang tidak bisa dititip di tempat lain, udrin, tidak ada orang yang dia percaya. Kalau bisa dikembalikan kepada orang yang nitip, ini lebih baik. Jadi boleh nanti dalam hukumnya, bapak dititipkan sesuatu, tiba-tiba bapak melakukan perjalanan, udzur, tidak bisa ditinggalkan barang titipan ini, bawa. Bagaimana kalau hancur dalam perjalanan? Tidak ada tanggungan, ya, tidak ada tanggungan, dengan syarat tidak memang kesalahannya. Kemudian yang keenam, as-safaru bil ariyah, safar dengan membawa pinjaman, dipinjam. Ini beda, tadi dititip, ini dipinjam. Kalau pinjam artinya kita yang membutuhkan, kalau nitip orang lain membutuhkan kita, menitip kepada kita, ini kita pinjam. Bukan memang barang yang kita bawa memang boleh dipinjam, seperti rental mobil, itu kan memang sewa seperti pinjam, ya. Ini tidak, kita minjam sesuatu benda, ini kita akhirnya musafir. Ini kalau ditaruh di rumah takut hilang atau rusak, maka dibawa ini, itu hukumnya boleh. Barang pinjaman tadi ikut dengan kita musafir sekalian. Kemudian hukum safar, hukum perjalanan itu ada 5, ya, ingat, hukum perjalanan ada 5. Yang pertama, wajib kita melakukan safar. Seperti siapa?
Seperti orang safar untuk menunaikan haji wajib dan umrah, ya, haji wajib dan bukan haji yang sunnah dan umrah yang sunnah. Umrah yang sunnah apa? Umrah yang berulang-ulang kali. Ya, umrah kita lagi, umrah lagi, itu umrah sunnah. Umrah wajib itu sekali seumur hidup, atau yang dibarengi haji sekalian dengan haji. Haji juga sekali seumur hidup yang wajib, yang keduanya tidak lagi. Maka kalau hajinya wajib, maka safarnya pun wajib. Yang kedua, yang safar wajib li talibil ilmi, mencari ilmu, belajar, itu safarnya wajib. Misalnya ilmu apa? Ilmu hadis. Di Indonesia jarang pakar. Anak kita siapkan jadi ulama hadis yang mumpuni di Indonesia misalnya. Kita langsung sekolahkan ke tempatnya yang terkenal hadis, misalnya di India sekarang atau di Yaman, ya. Maka perjalanan menuju ke sana itu wajib. Yang kedua, ilmu qiraah yang kurang. Yang hafiz banyak di Indonesia, tapi ilmu qiraah, saya ada qiraah, ya, natajawaz anhu yutajawaz anhu, surah Al-Isra itu dibaca, boleh dipakai iya pun. Jadi saya nampakkan sama orang hafiz, bisa gini Ustaz ya, qiraah siapa? Beliau tidak ada. Kenapa? Kata tidak belajar ilmu qiraah. Jadi kalau anak, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ya, saran saya, kalau yang sudah tahfiz, jangan cuma tahfiz saja. Kalau dia tamatan man, silakan sampai kuliahkan ke Mesir. Kuliahkan Mesir, jangan kayak kami ini. Saya kuliah usuluddin, ngambil jurusan hadis, ya, S2 hadis, S3 hadis. Jangan lagi, karena banyak nanti. Sampai di sini pun ada. Tapi ambil apa? Tamatan man sudah hafal Al-Quran, sampai ke Mesir, khusus kuliah qiraah sab'ah 3 tahun. Dia nggak kuliah yang lain, hanya kuliah Al-Quran saja. Dapat sanad dia. Ya. Sampai Indonesia itu dibutuhkan. Kalau bisa sampai S2, S3. Yang langsung jadi syekh qura. Syekh yang menjadi rujukan di Indonesia ini bagaimana membaca Al-Quran. Ya. Begitu juga nanti tulisan Al-Quran. Kayak tulisan di Maroko apa? Kemarin ada beredar video, saya lihat, ya. Ini Quran palsu. Wah, jadi padahal itu bukan Quran palsu. Tulisan Maroko, kaf kita titiknya berapa? Titiknya 2. Tulisan di sana kaf titiknya 1. Fa-nya tidak ada titik. Ya. Jadi harus kita belajar semuanya. Baru pulangnya luar biasa. Kalau dia buka pondok tahfiz, jadi memang rujukan orang lain pun belajar. Kalau di Medan ini, kalau bapak dan ibu mau tahsin, bacaannya itu memang nggak sulit, sama Ustadz Ansori di Masjid Dakwah Husu. Coba bapak tasmi nanti pergi ke sana, bapak dengan bacaan bapak Al-Fatihah aja, bapak dapat level berapa? Dapat level 3 kah, level 2, atau memang level 1? Supaya kita tahu, oh Al-Fatihah saya rupanya selama ini yang saya anggap sudah benar, ya. Karena yang sudah tahfiz pun kemarin seorang imam saya suruh ke sana. Pak Ustadz, ternyata selama ini saya salah bacaannya. Apa? Hanya dinas, tidak bersambung. Seperti itu matinya itu yantahi ilal hawa, dengan hilangnya dengan udara, dengan napas. Jangan tapi dengan keluar nafas. Dinas, jangan dinas, itu salah. Setelah dia tasmi', masya Allah, saja sudah salah. Jadi silakan nanti
Maka ilmu saya sendiri tidak mengerti ilmu itu. Maka kami pun tasmi' kemarin, Al-Fatihah tasmi', didatangkan dari Surabaya, yang dapat sanad 30 dari urutan dari Rasulullah, dia dapat 30. Kalau Ustaz Ansari yang di Masjid Dakwah, kalau saya enggak salah, dia urutan ke-31. Bagaimana Bapak bahagianya ketika Bapak diucapkan nanti lulus Al-Fatihahnya sesuai dengan sanad yang dia miliki, ya, ilmu yang dimiliki dari gurunya sampai ke Rasulullah, berarti bacaan Bapak hampir sama dengan bacaan Al-Fatihahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah ilmu itu luar biasa. Jadi perjalanan untuk ilmu, anak Bapak nanti itu perjalanannya wajib. Korbankan semuanya. Kalau perlu jual rumah. Ya. Karena Imam Syafi'i itu yang dididik oleh ibunya, anak yatim, dijual rumah oleh ibunya untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah dari Palestina. Sampai sekarang kayaknya Imam Syafi'i seperti hidup di tengah-tengah kita. Semua karya. Ini kalau Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i itu perjuangan seorang ibu yang jual rumah demi talibil ilmi, untuk menuntut ilmu. Yang kedua, perjalanan safar itu sunnah hukumnya. Seperti apa? Seperti musafir li ziaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak bukan pergi umrah langsung, saya mau ke Madinah hanya untuk ziarah makam Nabi. Sunnah hukumnya, bukan bid'ah. Kemudian silaturahim, menyambung, ya, silaturahim. Silah itu menyambung, rahim yang ada hubungannya dengan nasab dengan kita. Ke rumah paman kita, ke rumah adik bapak kita, ke rumah adik ibu kita, itu nama silaturahim. Atau ke rumah abang kita, adik kita, itu silaturahim. Berapa banyak di antara kita ini punya saudara besar, keluarga besar, 10 orang, kan tinggal di Medan, tidak pernah silaturahim satu sama lainnya. Cuma tunggu momen aja, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Selain itu enggak ada, semua sibuk. Padahal itu sunnah. Enggak perlu banyak, assalamualaikum, sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Kalau ada rezeki saya titip rezeki nih bang, ya. Saya mohon pamit bang, lagi ada kerjaan lain. Alhamdulillah, 5 menit saja sudah cukup silaturahimnya. Yang ketiga, perjalanan itu mubah, boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau yang sunnah tadi lebih bagus dilakukan daripada tidak dilakukan. Seperti kasafar litijarah, perjalanan untuk dagang, itu mubah. Ya, bapak bisnismen, jual beli, misalnya pakaian ngambil di, ya, Jakarta, jual kemari, atau bisnis yang lain, itu hukumnya mubah. Yang keempat, makruh, kurang baik dilakukan. Safar apa? Safar lillahwi wal li'ab ghairil muharram. Safar untuk main-main aja, ya, main futsal ke Jakarta diundang, dengan syarat permainan tadi ghairal muharram, bukan yang diharamkan. Permainannya itu mubah, diperbolehkan dalam syariat. Melakukan perjalanan hanya untuk permainan itu, nggak ada yang lain, hukumnya makruh, ya. Termasuk menonton permainan itu, balap di Penang, ya, kita datang beli tiket, hukumnya apa? Makruh. Ya, nonton bola ke Malaysia, ke Singapura, Thailand, itu hukumnya makruh. Permainan tadi yang tidak diharapkan. Yang kelima, haram hukumnya safar. Seperti apa? Kasafari zaujati bin ghairi izni zaujiha, perjalanan seorang istri tanpa izin suaminya, itu hukumnya haram. Saya terkejut, perjalanan ke Kisaran, saya naik kereta api kelas ekonomi dengan keluarga, tiba-tiba di samping nenek-nenek ramai lagi ketawa-ketawa, seumuran nenek-nenek, bukan ibu-ibu. Apa ceritanya? Dalam perjalanan, tadi saya bohongi suami saya bilang, maaf pak, udah nenek-nenek, jago bohongnya.
Rupanya apa? Dia nggak tahu kita ada alumni, acara alumni di Kisaran. Coba bayangkan, dua nenek-nenek rajin bohongnya, pandai bohongnya. Ini betul, saya nggak bohong. Saya sama istri ketawa, masa nenek-nenek mau bohong ya. Masya Allah. Itu perjalanannya perjalanan haram. Seorang ibu yang melangkahkan kaki dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka dilaknat oleh malaikat, haram hukumnya. Carilah ridha suaminya, karena ridha suaminya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjawab pertanyaan yang kemarin, mas'alatun, persoalan, ayyuhumal afdal, al-qasaru awil itmam. Mana yang lebih afdal, mengkasar solatnya atau menyempurnakannya? Solat 2 rakaat atau solat 4 rakaat dalam perjalanan? Mana yang paling untung, yang paling afdal, bukan untung, yang paling baik mana? Yang pertama disebutkan di sini, al-qasaru afdal fi arba'in halatin. Kasar itu lebih baik di 4 keadaan, dengan syarat 4 keadaan ini. Kasar lebih baik dengan 4 keadaan ini. Yang pertama, apabila idza balagat musafatul safar salasa marahil. Apabila sampai jarak safarnya tadi, jarak perjalanannya tadi 123 km. 123 km. Kemana itu? Siantar ya, udah sampai ya. Nah, itu lebih baik kasar. Lebih baik kasar daripada itmam, daripada 4 rakaat. Kalau di bawahnya itu boleh mau kasar, mau itmam. Artinya kalau di bawahnya lebih baik itmam menurut ulama ini. Yang kedua, idza wajada fi nafsihi kirahatal qasar. Kirahiyatal qasar, apabila terdapat di dalam perasaannya, di dalam pikirannya enggan untuk melaksanakan kasar atau tak suka dia. Apa orang ini? Sikit-sikit kasar. Oh, malas solatnya ini kayaknya, gitu. Saya nggak mau kasar itu. Ada cerita pula dia gitu. Saya nggak mau kasar. Saya jauh-jauh pun nggak kasar saya itu. Nah, itu nggak boleh. Bagi orang ini lebih bagus kasar. Orang yang ada karahiyah di dalam dirinya, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, idza syaqqa fi dalilil jawadil qasar. Apabila dia masih ragu tentang dalil bolehnya kasar. Ragunya begini. Kan ayat mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkasar solat. Dia bilang, yo itu memang boleh. Itu dulu supaya takut. Kenapa? Alasannya takut fitnah terhadap orang kafir, diganggu perjalanannya sulit. Sekarang sudah mudah, udah beda, kita udah aman. Dia meragukan bolehnya kasar. Maka bagi orang yang masih ragu-ragu boleh kasar, lebih baik kasar. Ragu. Kita bilang, bapak ragu kasar, bapak lebih bagus. Nanti kita belajar lagi. Ya. Yang keempat, idza kana mimman yuqtada bihi bihudratin nas. Apabila orang yang diikuti dengan hadirnya manusia. Jadi dia orang panutan, public figure, ulama. Dilihat dalam perjalanan, maka dia lakukan itu sebagai contoh, ya. Sebagai contoh. Kalau dia itmam nanti ada orang kasar, jadi ribut orang lain. Jadi public figure, ulama, kalau ulama hadir ada jamaah dia bawa, ya kita kasar. Ya. Jikalau orang biasa gimana? Kebalikannya tadi. Maka kata ulama di sini, wa fi ghairi dzalik al-itmamu afdal. Selain 4 keadaan tadi, maka al-itmam menyempurnakan lebih bagus. Ya.
kita orang biasa, silakan. Perjalanan tidak sampai 123 km. Kita tak ragu dengan dalilnya dan tidak pernah ada karahiyah di dalam diri kita, merasa enggan ya untuk melaksanakan qasar. Boleh, silakan itmam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya, karena sudah masuk waktu Isya, mari kita tutup kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.